berjamaah mengakhir Jawahirul Ma'ani. Ya, mudah-mudahan kita sekalian yang hadir di sini mendapatkan anugerah oleh Allah, mendapatkan rahmat, mendapatkan hidayah, mendapatkan ridho, mendapatkan maghfirah, mendapatkan pertolongan untuk selalu berbuat kebaikan, untuk selalu memperkuat iman dan Islam, untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk selalu diberikan kemampuan untuk menjalankan sholat 5 waktu, untuk selalu diberikan oleh Allah kemampuan untuk mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita infakkan, kita sedekahkan, kita gunakan untuk membantu saudara, sama famili, keluarga, sahabat, anggota, tetangga yang membutuhkan. Karena tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan mampu menjalankan semuanya. Banyak sekali orang yang diberikan kesehatan oleh Allah mampu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan berat, mampu untuk mengangkat ratusan kilo, tapi tidak mampu untuk mengangkat tangan untuk takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak diberikan kemampuan untuk mengangkat tangan, tidak diberikan oleh Allah kemampuan untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya apapun saja yang kita kerjakan ini adalah murni dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sholat kita, ibadah kita, hidup dan mati kita adalah semua atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepantasnya dan seyogianya kita ini terus beribadah, terus berdoa, terus menangis, supaya kita selalu diberikan pertolongan oleh Allah untuk selalu menjalankan ibadah berupa sholat, berupa zakat, puasa, dan ibadah haji. Dan tentunya kita harus semakin bersyukur kepada Allah karena kita ditakdir mampu mengangkat kita untuk berbuat, mampu untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus berdoa, terus menangis kepada Allah karena bahagia. Sedangkan kita tanpa minta, sedangkan kita tanpa berdoa, tapi Allah memberikan kesempatan untuk kita berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat, melalui sujud kepadanya. Nah, pokok dari sholat itu ketika kita berdialog kepada Allah, ketika kita membaca Fatihah mulai dari Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji
koneksi dengan Sang Pencipta. Maka alangkah bahagianya kita diberikan kesempatan untuk ngobrol mengadukan segala kesusahan, segala kesulitan dan kerumitan yang kita hadapi di dunia ini. Maka sebenarnya rumusnya hidup itu tidak susah, asal kita sudah sholat. Harusnya kita paksa, kita latih untuk selalu bahagia. Kok ketika kita sudah sujud, kita sudah sholat, kita takbiratul ihram, kita Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, sudah sampai akhir, sudah sampai salam. Kok kita masih merasa bahwa ada urusan dunia, baik itu urusan bukan piutang, urusan perempuan, urusan laki-laki, urusan anak, urusan istri, urusan suami. Kita menganggap bahwa itu lebih penting dan lebih berat, maka kita batal rasanya syukur ini. Karena sholat ini adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat luar biasa. Kok kita sudah ditakdir sholat masih merasa kurang bahagia? Hanya gara-gara sepele, istrimu sesuatu yang sepele, sakit juga sesuatu yang sangat sepele. Maka saya itu sering memberi saran, memberi nasihat kepada diri saya sendiri. Kalau kita sedang diuji sakit oleh Allah, jangan sekali-kali mengeluh melalui story, karena Allah tidak punya nomor WA. Yang jelas Allah tidak mungkin baca. Tapi Allah Maha Tahu. Jadi Allah ngerti. Cukup sebenarnya sampai wudu, sholat 2 rakaat, berdoa kepada Allah, simpan supaya orang lain tidak ada yang tahu kalau kita sedang sakit. Orang lain tidak ada yang tahu bahwa kita sedang susah. Orang lain tidak ada yang tahu bahwa kita ini sedang punya masalah. Pasang disetori bahwa kamu orang yang bahagia, orang yang bergembira. Kalau perlu pasang foto keluarga bahagia kamu, meskipun dalam keluarga mengalami kerumitan, kesulitan dan kesusahan. Sekalipun kamu di rumah cuma makan sambal sama teri, postinglah di situ. Bukan yang pamer supaya orang lain tidak timbul rasa ida kepada kita. Pasangan mana bikin kampung sejuta usaha diwe. Jadi orang lain bahagia, alhamdulillah, anak itu sudah bahagia sekarang. Mengabdilah kepada Allah melalui sholatmu. Setelah kamu sholat, kamu tahan nafas, kamu baca pikir, pusatkan pikiran, pusatkan konsentrasi, mohon kepada Allah, mengeluhlah kepada Allah, berjalan-jalan dengan Allah. Karena Allah yang tahu keadaan kita, Allah yang akan merubah keadaan kita, Allah yang akan memberikan apa saja yang kita inginkan, tetapi sesuai kebutuhan yang kita perlukan. Bukan sesuai kebutuhan yang kita mau, tapi sesuai kebutuhan yang kita perlukan. Jadi ini saya berharap konco-konco, sahabat-sahabat semua, saudara-saudara semua, ketika lagi ada masalah, jangan sekali-kali, ya Allah, kenapa saya begini dan begitu, kenapa rasanya ini dan itu, kenapa hati itu tersayat seminggu, bikin story seperti itu. Allah tidak punya nomor WA-mu, jadi jelas-jelas tidak akan terlihat, tapi Allah Maha Tahu. Tawarai sampai berhenti, kecuali sampai
Baperlah sama Allah. Ketika kita susah, ketika kita sakit, sadarkan semuanya kepada Allah. Yang melalui apa? Melalui berdialog langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka anak-anak ini, bagaimana caranya kita meniru tindak lantak atau amaliyah perbuatan Syaikhul Qadir Jailani sehingga dia menjadi wali besar. Nah ini tidak mudah, harus melalui disiplin ilmu yang tinggi, melalui disiplin ibadah yang tinggi. Kita meniru ibadahnya, tidak usah meniru keturunannya siapa, fisiknya bagaimana, tapi ibadahnya yang kita tiru, perbuatannya yang kita tiru, perlakuannya yang kita tiru. Nah begitu. Jadi sehingga ketika kita meniru jejak para ulama, jejak para kiai, jejak para nabi dan para rasul, maka sehingga kita ini bisa ketika kita melanjutkan, kita samakan, kita cocokkan ketika Rasulullah dulu berjuang apa sudah seperti ini, ketika Rasulullah dulu masa kehidupannya apa sudah seperti ini, atau bagaimana. Ya, banyak para istri-istri dulu seorang kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah. Dan juga tidak sedikit para suami yang mengadu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah memberikan solusi terbaik, memberikan solusi membuat kedua-duanya ini merasa nyaman. Maka pernah suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada kajian Nabi, ya Rasulullah, saya melihat istri saya selingkuh dengan laki-laki lain. Ya kasarane ngono lagi dianoni lah karo si anu. Lalu Rasulullah bilang, tanya kepada orang laki-laki tadi, apakah kamu punya saksi? Sebab kalau kamu tidak membawa dua saksi kepada guru, maka kamu yang akan saya hak, kamu yang akan saya campur. Kata orang tadi, aneh benar Rasulullah. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa suami saya, istri saya sedang selingkuh dengan laki-laki lain. Kok malah saya disuruh membawa dua saksi? Ya, dua saksi itu harus melihat secara bersamaan. Lah kalau sampai dua saksi, dan dua saksi itu orang muda mendapatkan saksi. Akhirnya orang tadi itu masuk. Tapi Rasulullah itu memberikan seperti solusi. Dia bilang, kamu ini kan transfer agak hitam. Nanti kalau anak kamu lahir kok ganteng, hidungnya mancung, rambutnya lurus, ya kemudian agaknya iya gitu. Jadi Rasulullah juga memberikan solusi. Jadi makanya dengan seperti itu kita ini jangan langsung mengutuk, baru saja praduga sudah besar-besarkan. Kalau belum lihat sendiri jangan, apalagi sampai disebar luas. Karena bukan itu prasangka. Jika salah kita dianggap apa ya, fitnah. Nek bener jenenge ngerasani. Ya, kalau benar namanya fitnah, kalau salah namanya fitnah. Bukan itu prasangka itu. Seandainya siapa gitu, Andre menyangka bahwa saat ini sedang berdua-duaan dengan cewek
cewek yang diajak berbuat salib karena rambut saya gondrong, kira Andre rambutnya cewek. Jadi Andre menyangka saya berbuat dengan saya disangka dengan cewek. Kalau itu tidak benar ternyata itu namanya fitnah. Tapi kalau benar namanya rubah. Ya, nek salah sebenarnya fitnah, nek benar namanya riba itu perasaan. Ya, dua-duanya salah, dan dua-duanya dosa besar. Maka tidak perlu saja. Nah, sekarang kita cari tahu, kita pahami Syaikhul Islam dari sisi akalnya kemarin sudah saya jelaskan. Ini dari sisi ibunya, wa amma ummuhu, anak mengetahui ibunya Syaikhul Islam radhiyallahu anhu, bahwa ibunya Syaikhul Islam itu Syarifah Fatimah. Syarifah sampun so Syarifah. Wong sing mulya, wong sing agung. Bintu Abdullah kan putri wadone. Anak perempuannya Abdullah. Syekh Abdullah As-Sadiq. Muhammad Sayyid Abdullah Muzahid putranya Sayyid Muhammad bin Mahmud yang menjadi anak laki-lakinya Mahmud bin Zahir yang menjadi anak laki-lakinya Sayyid Zahir bin Abdullah yang menjadi anak laki-laki Abdullah bin Kamaluddin yang menjadi anak laki-lakinya Kamaluddin Isa dan Muhammad kan jadi anak laki-lakinya Muhammad Al-Jawad yang bermulyanya dan Imam Ali Ridho yang jadi anak laki-lakinya Ali Ridho dan Imam Musa Al-Kadhim yang menjadi anak laki-lakinya Imam Musa Al-Kadhim dan Imam Ja'far As-Sadiq yang menjadi anak laki-lakinya Imam Ja'far As-Sadiq dan Imam Muhammad Al-Baqir yang menjadi anak laki-lakinya Imam Muhammad Al-Baqir. Jadi Al-Baqir ini adalah marga. Maka Syekh Husaini Al-Baqir itu yang di Jawa masyhur dengan sebutan Syekh Subakir. Ya, namanya Syekh Husaini Al-Baqir. Beliau mempunyai ilmu hikmah, ilmu tauhid yang kuat sehingga mampu kembali tanah Solo. Tanah Nusantara dikembali. Tunggal itu tadi yang mempunyai sifat tidak akan ada agama lain yang kuat di Indonesia kecuali agama Islam. Jadi di Indonesia makanya menjadi mayoritas Muslim karena awal-awalnya sudah diberikan tunggal oleh Sang Subakir tadi. Jadi pertanyaan tunggal itu apa sih sebenarnya? Tunggal itu tulisan dari Al-Quran atau sholawat kepada Nabi yang ditulis kemudian ditaruh atau dipendam di atas kubur. Nah, memang ada di situ keterangannya bahwa siapa yang menulis sholawat sampai apapun saja tulisan itu masih tertulis di situ, maka orang itu akan selalu mendapatkan doa dari pengawalan. Nah, sebenarnya kayak wifi itu apa ini namanya? Raja itu doa yang tertulis. Mulai keterangan-keterangan dari Samsul Ma'arif dan Al-Mu'afid ya kitab-kitabnya itu. Nek Bismillah ditulis ini
kotaan ini, pojok ini tulisannya Allah, pojok ini tulisan Muhammad, pojok ini tulisannya malaikat kata, syahadat kata, tengah mana pojok bismillah, terus nutup, terus tenang dulu Allah, itu pasang dulu lawan, insya Allah malaikat insya Allah. Nah ini ada ibu. Lalu pula kok mendiwang-diwangkan atau menyekutukan Tuhan, bukan. Karena sih ditulis itu ismu Allah, asmane pengira Gusti Allah seterusah. Lah salah iki wong-wong ngandung itu adalah mendoakan Tuhan, yang mendoakan Tuhan seterusah. Kita akan Allah Rasul, aku Allah Allah Rasul. Mereka yang pernah menganggap bahwa rasa wujud untuk syirik. Mana berbeda syirik ATM syirik. Ya Allah, menggunakan suka-sukanya tak ATM orang petri. Baru 10 juta orang petri. Gue tidak berbuang, tapi ternyata kan sak miliar pun gak bisa ngerti kan begitu. Nah, kita lanjut. Imam Zainal Abidin Sayyid Muhammad Al-Baqir ini anak laki-lakinya Imam Zainal Abidin. Nah, Ali Zainal Abidin inilah yang beliau itu setiap malamnya beliau sholat 1000 rakaat. Kisahnya kenapa kok beliau sholat sampai 1000 rakaat? Beliau itu tidak ada niat untuk sholat 1000 rakaat. Beliau niat itu sholat cuma 2 rakaat. Tetapi ketika habis 2 rakaat, beliau bersyukur kepada Allah. Saking nikmatnya sholat, enak rasanya sholatnya. Saking syukurnya akhirnya sholat mana yang 2 rakaat. Syukur, enak, senang sholat, bisa ngatur marah pangeran, bisa bermesraan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya setelah salam beliau bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau mengaturkan aku untuk mampu menjalankan ibadah sholat, sujud kepada, lalu sholat lagi, sholat lagi. Tidak terasa setiap malam sholatnya 1000 atau 500 kali sama-sama. Kita kalau terawih saja baru 20 rakaat dan kayaknya nggak karuan ya, karuan. Ya karena apa? Ya karena menganggap bahwa sholat adalah beban. Ketika kita menganggap sholat adalah beban, ya wis omong beban mestinya kabur. Pasti berat. Sama ketika membayar listrik itu, kalau itu dikatakan bebannya, ya mahal. Coba kalau itu dianggap kebutuhan ngisi listrik itu, bayar pakai meteran itu. Sepiringan kan? Karena kalau tidak ada listrik justru sampai nyalakan lilin. Lilin itu cukup nggak kalau satu rumah itu kira-kira 10 lilin semalam? Nggak cukup loh. Satu lilin 1.500. Berarti kalau 10 12.000 kali 1 bulan 450.000. Padahal kalau bayar meteran 160 itu sudah cukup mahal. Karena menganggap bahwa membayar listrik, membayar PLN itu adalah beban, jadinya berat. Begitu pula sholat. Ketika sholat tarawih kamu anggap beban, masalah. Sehingga ketika rakaatnya gak banyak sedikit sampai bundel, akhirnya loro. Akhirnya saking akhirnya loro, akhirnya gak boleh iki akal-akalan itu rakyat dalile. Terus ngomong balik, ini urusan sholat itu sebuah takbir sama pengeran.
sujud yo sujud karo Gusti Allah. Terus ribut kromo. Di sana kok ibadah apa itu ojo banget beban. Biar tidak berat. Saudara juga senang dianggap beban. Zakat ojo banget beban. Anggap pengen begitu. Sehingga semuanya menjadi contoh kata ulama-ulama sampai berkecilani itu kalau baca Quran, kalau wiridan, muqawaqah itu umumnya sholat Isya dipakai subuh, sholat subuh. Berarti beliau tidak batal dalam satu malam ini. Kenapa? Saking asiknya muqawaqah, saking asiknya ngaji, saking asiknya zikir, saking asiknya sholat. Bayangkan satu malam duduk muqawaqah, maca Quran, zikiran, ibadah sholat. Orang kosong moro-moro berada syukur. Nah ini yang perlu kita pelajari. Caranya apa? Nah Sayyid Ali Zainal Abidin ini menjadi putra laki-lakinya Sayyidu Syuhada Rafune wa Ismatu Syahid. Rupanya sapa Sayyidina Husain, Sayyid Husain sing matine wafat beliau dipenggal kepalanya di Karbala. Sayyid Husain dan Sayyidina Ali, ya, keluarga mulia Rasulullah diadopsi lebih 100 orang di Karbala untuk ada yang menyelamatkan Sayyid Ali Zainal Abidin ketika masih umur 9 bulan. Wakilah yang mengatakan baru 1 tahun, masih bayi, masih orok, diselamatkan orang, diselamatkan salah satu keluarganya, disembunyikan sampai ke daerah Maroko. Jadi Sayyid Zainal Abidin disembunyikan sampai ke Maroko di sana, kemudian punya keturunan dan kemudian langsung sampai hijrah ke Jawa. Nah, ini keterangannya seperti itu. Nah, maka beruntung kita ini menjadi orang Nusantara, orang Indonesia. Karena kita ini banyak sekali mempunyai sejarah-sejarah yang diterangkan bahwa keindahan Nusantara. Nah, Sayyidina Husain putra laki-lakinya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali putranya Abu Thalib radhiyallahu anhu. Dan juga Sayyidina Husain ini putra dari Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Jadi pernikahan antara Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah kemudian melahirkan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu akhirnya Sayyidina Hasan. Jadi jalur nasab Syamsul Jilani dari agamanya sampai ke Sayyidina Hasan, jalur uniknya ada ibunya sampai Sayyidina Husain. Sama-sama sampai ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli Allahumma Qasti Allah. Insyaallah mungkin bulan Ramadan nafaati wangen-wangen nafaati wangen-wangen kang ruko ruko panjenengan alaihi wasallam sila. Wa amin kana mungkin taruh bukan panjenengan kita bil asrar kelawan boro-boro asrar allati awda'ta kang ngitungake panjenengan asrar lakoni urusan syamsul sila. Dalam suami ini bunga mungkin Gusti Allah benar wangen-wangen menyebarkan wangian
Keribuannya kepada syahwat zina. Nah, kita makanya dianjurkan ketika membaca ini disuruh mengangkat tangan. Wa syurna fa'akhidhu wa ya'lim wa inna bil asrar allati awta'taha lakai. Jadi wa'alaikum bil asrar, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita sekalian melalui asrar, melalui rahasia yang dititipkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Makanya diajarkan berdoa. Penghatinya jalur ngomong Gusti Allah. Makanya ini gimana tuh gimana nih berhubungan faham. Selanjutnya kita langsung baca terakhir. Ketika membaca Fatihah terakhir kita baca 49 kali. Setiap 7 kali berdoalah kepada Allah. Apa saja yang menjadi keinginan panjenengan. Kita mohon bersama-sama saling mendoakan supaya doa kita diangkat oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya berharap supaya doa kita ini, majelis kita ini diangkat oleh malaikat, dilaporkan kepada Allah, bersihkan bulu hati kita yang lagi musuhi suaminya, yang lagi musuhi istrinya, yang lagi musuhi siapa saja, letakkan itu semua. Kita mohon kepada Allah, karena kalau dalam hati kita masih ada rasa permusuhan, rasa saling sikap mengikut, maka doa kita ini tidak diangkat oleh malaikat, tidak dilaporkan kepada Allah. Itu dalamnya proposal itu tidak ada stempelnya, Pak. Yang tidak ada ACC, yang tidak di stempel. Diseleno bisik, diberhentikan terlebih dahulu. Permusuhan hilang, tidak ada permusuhan. Tidak ada benci-bencian. Pokoknya semua dimaafkan. Hari ini saling memaafkan. Semoga majelis ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita berdoa, tapi karena tidak diangkat oleh para malaikat, tidak dilaporkan kepada Allah, maka doa kita tidak terbalas. Karena apa? Karena di hati kita masih ada sifat saling bermusuhan kepada siapa saja. Ini, ayo saya mengajak dalam majelis ini, jangan ada bermusuhan di antara kita, jangan ada bermusuhan antara siapa saja. Yang ada kita saling mendoakan, mudah-mudahan suami kita diberikan kebahagiaan oleh Allah, kesehatan oleh Allah, kemuliaan oleh Allah, rezeki yang banyak, halal yang barokah. Mudah-mudahan istri-istri kita diberikan kebahagiaan oleh Allah, ketentraman oleh Allah, kemuliaan oleh Allah, kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita, saudara-saudari kita, tetangga-tetangga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, pemimpin kita diberikan oleh Allah kemuliaan, kebahagiaan, ketentraman, kesehatan, dan anak turun kita, anak-anak kita menjadi anak-anak generasi penerus yang soleh-solehah, ahlul Quran, ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin.